Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramadhani, NIM 23100100026, merupakan mahasiswa alih jenjang program studi teknik informatika D3 ke S1 pada Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kembali tugas final project dari mata kuliah Visual 3. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi menggunakan IDE yaitu Delphi 11. Jadi di sini saya membuat sebuah aplikasi yang terhubung dengan database MySQL. Pada aplikasi ini berisi 3 buah menu, yaitu menu user, menu customer, dan juga menu permintaan. Bagaimana proses jalannya aplikasi akan saya demokan sekarang. Baik, ini aplikasinya. Tampilan awal aplikasi, dia langsung masuk ke data user. Di sini kita bisa menambahkan data user berupa username, password, nomor telepon, jabatan, hak akses. Kemudian data yang ditambahkan nanti akan masuk ke list table yang ada di bawah sini. Kemudian di data customer, kita juga bisa menginputkan data ID user, nama, nomor SIUP, alamat, nomor HP, nomor telepon, faksimil, dan juga email. Dan ketika kita tambah data, nanti datanya juga akan muncul di list table di bawah sini. Begitu pula dengan tabel permintaan. Di sini kita bisa menginputkan ID customer, kemudian tanggal permintaan, tanggal pengiriman, deskripsi permintaan, dan juga status proses. Yang mana bila kita tambah data, maka datanya nanti akan muncul di list table yang ada di bawah sini. Tanpa berbasa-basi lagi, kita akan coba proses yang pertama di menu data user. Oke, di sini kita akan coba create atau membuat sebuah user baru. Semisal di sini kita namakan username-nya adalah Fulan. Kemudian passwordnya 1-5, nomor telepon kita coba isi random, jabatan ya sebagai user biasa. Kemudian hak aksesnya ini bebas saja. Saya memberi hak akses 1 untuk jabatan super user dan juga hak akses 2 untuk jabatan user. Jadi karena di sini user, kita akan berikan hak aksesnya 2. Kemudian kita tambah data. Oke, maka data si Fulan muncul di tabel di bawah sini. Nah, kemudian untuk mengubah data kita bisa langsung klik di menu username. Pertama kita select dulu ya, kita select di list table. Kemudian baru di sini kita bisa merubah. Misalnya kita ingin mengubah password. Meskipun hanya mengubah password, tapi semua data di table harus kita isi sesuai dengan data yang sudah kita input. Jadi kita sesuaikan lagi, nama user atau username-nya adalah Fulan. Untuk password kita ganti dari 12345 menjadi 00000. Nah, kemudian nomor telepon misalnya kita ganti 54321. Dan jabatan tetap user, hak akses 2. Nah, di sini di tabel list di bawah ini kenapa hanya muncul 3 field atau 3 kolom? Itu karena kolomnya panjang. Jadi ketika kita geser, datanya juga ada di kolom-kolom sebelahnya. Ini berkaitan dengan tipe data yang kita atur di database MySQL
atau phpMyAdmin. Oke, kita coba klik di sini, kita ubah data berhasil diubah. Ini bisa kita lihat di sini data sipulan user. Oke. Nah, ini nomor teleponnya sudah berubah jadi 54321 dan passwordnya jadi 000000. Kemudian kita di sini juga bisa menghapus data atau delete. Misalnya kita ingin menghapus data nomor 8, kita select dulu di list table data nomor 8, kemudian klik tombol hapus data, maka data akan terhapus. Nah, di sini pada data user kita sudah merepresentasikan metode CRUD, create atau menambah data, kemudian read menampilkan data di list table, kemudian update mengubah data, dan delete menghapus data. Selanjutnya untuk menampilkan reporting atau laporan, kita bisa langsung menekan tombol cetak data yang ada di sini. Ketika kita klik tombolnya, maka data report berdasarkan inputan data user kita akan ditampilkan. Nah, begitulah aplikasi ini berproses. Begitu juga dengan menu data customer. Di data customer kita bisa memilih ID user. Nah, jadi di sini terdapat sebuah foreign key. Foreign key-nya yaitu ID user. Kita bisa merujuk ke user, ke menu user, ke data user yang ada di menu sebelumnya. Misalnya di sini data customer ya adalah user dengan nomor 9. Oke, nomor 9 nampak sudah ada di sini datanya 4 dan 9. Kita coba mendetailkan user dengan nomor 6. Oke, si Rama. User dengan nomor 6, nama panjangnya misalnya Ramadhani. Kemudian nomor siupnya bebas saja kita input. Alamatnya misalkan Martapura. Kemudian nomor HP bebas kita input. Begitu pula dengan nomor telepon 2 bisa saja kalau tidak ada. Kemudian faksimil misalnya sama seperti nomor telepon 1. Tidak bisa dipaste ya ternyata. 7121 email, nama. Pastikan untuk membuat add email bebas. Sorry. Nah, bisa dipaste. Kita tambahkan data. Nah, maka muncullah data yang baru kita tambahkan. Dan ini terhubung dengan user dengan ID nomor 6. Begitu pula datanya. Ubah data prosesnya sama seperti di menu data user. Dan hapus datanya juga, apabila datanya pengen kita hapus, kita bisa langsung tekan hapus data. Kemudian juga ada fitur cetak data. Nah, oke. Ini berdasarkan data inputan dari kita. Pada data permintaan atau menu data permintaan juga demikian. Dia langsung terhubung dengan foreign key, atau dia juga memiliki foreign key dengan yang merupakan primary ID utama dari data customer. Nah, ini primary key pada data customer. Di data permintaan dia menjadi foreign key. Bebas kita input data nomor berapa, misalkan nomor 3. Ada permintaan lagi nih di tanggal 20 Januari 2024.
Tanggal pengiriman, ini misalkan kita majukan dari 20 Januari menjadi 22 Januari. Bebas saja, kita coba-coba. Deskripsi pengiriman misalkan tolong kirimkan barang habis pakai, misalnya. Status proses masih kita manual menentukan. On proses. Tambah data. Datanya akan muncul di list table, kemudian kita cetak data. Data yang baru kita tambahkan tadi juga ditampilkan di sini. Oke, mungkin itu sekian presentasi atau penyampaian tugas dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada kesalahan kata dan kehilafan, saya memohon maaf sebesar-besarnya.